Coba dicolek. Profnya keluar. Inilah kawan-kawan. Baik, sambil menunggu Prof bergabung, teman-teman yang lain silakan. Mbak Yesi, Mbak Jasa, tolong diingatkan teman-teman yang lain. Sudah bergabung, Prof? Belum? Ya, Prof. Silakan bergabung, Prof. Sudah siap kita? Oke. Baik, terima kasih, Prof. Stabil. Di sini stabil. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Prof bergabung, masih saya sampaikan kepada semua teman-teman Gapeknas, wabil khusus para pimpinan provinsi untuk segera men-share kegiatan ini karena materi yang akan disampaikan oleh Profesor Malian adalah materi yang sangat penting dan dibutuhkan untuk kita semua dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi badan usaha dari anggota Gapeknas. Prof masih ada kesulitan untuk bergabung dan ingin kami sampaikan kepada seluruh teman-teman bahwa proses revisi undang-undang dan revisi Perpres sedang berjalan. Untuk itu kami sangat mengharapkan bahwa teman-teman pimpinan asosiasi Gapeknas di provinsi dan kabupaten kota untuk lebih progresif lagi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan terutama pemenuhan jumlah sebaran anggota kita di masing-masing provinsi. Baru ada 7 dari 12 provinsi yang memang kita akan masukkan dalam proses reagritasi kita. Saya coba cek lagi teman-teman dari Mbak Yesi sambil terus dimonitor. Terima kasih Pak Abi. Jawa Barat sudah hadir. Mbak Asti Gapeknas Sumbar sudah hadir. Dari Ibu Penina dari Papua sudah hadir. Izin Ibu Penina kalau boleh dicolek Pak Tabroni dan Pak Segumnya. Pak Raliman sudah hadir. Izin Pak Sejan, Jambi lagi bareng dengan saya ini supaya nggak dubbing suaranya. Coba dibuka Jambi. Itu Prof tadi minta tolong jadi admin ya, biar sinyal stabil katanya. Ya, coba dijadikan co-host. Prof dijadikan co-host. Yep. Ya, belum masuk, jadi harus masuk dulu baru dibikin co-host. Oke, siap. Laporkan. Nggak apa-apa. Singkat-singkat saja nanti kita mintakan Prof, yang penting substansinya. Baik, sambil menunggu. Ya. Udah dibikin co-host. Sudah? Baik, selamat datang Prof. Yuk. Ya, sekali lagi kami atas nama DPP dan keluarga besar Gapeknas, mohon maaf apabila kami agak terlambat waktunya. Namun kami yakin dan percaya sifat kebapaan dan orang tua Prof akan menyebabkan Prof akan selalu membantu Gapeknas. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Prof untuk memberikan pemaparannya agar pengkayaan terhadap informasi dan semangat bagi Gapeknas di Riau dan seluruh Indonesia
dapat tercerahkan di siang menjelang sore hari ini. Kami persilakan, Prof. Baik, suara saya terdengar, Pak Guntur? Terdengar, Prof. Ya, sebentar saya cek dulu ya. Ada dokumentasinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terdengar dengan jelas. Ya, jelas, Prof. Baik, terima kasih yang kami hormati kembali kepada pimpinan Ketua Umum, Sekjen, dan pengurus Gapeknas di tingkat pusat, nasional, dan secara khusus teman-teman Gapeknas di Pekanbaru Riau. Pada hari ini boleh bersama-sama dengan kita. Cukup jelas terdengar ya, Pak Guntur? Jelas, jelas. Ya, sebentar saya share screen. Bentar ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Di LPJK. Ya. Oke, terlihat ya. Ya. Kalau suaranya terputus, nanti mohon diinfo supaya saya stop share. Kemudian saya off cam karena memang mungkin signalnya begitu baik. Ya, Baik, siap, Bapak dan Prof. Ibu sekalian, kali ini satu bagian yang kembali dilanjutkan. Kalau kemarin kita boleh mendiskusikan bagaimana untuk dapat menjadi badan usaha yang profesional, yang juga memiliki pemenuhan terhadap tenaga kerja konstruksi. Maka kali ini tantangan dan solusi dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi jasa konstruksi. Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi kami mengingatkan kembali tugas dan fungsi PJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, memastikan seluruh layanan SKK, SBU itu berjalan dengan baik. Aku lagi di Siantar, Bang. Ya. Di mute. Kali ini pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, kami mengingatkan kembali, selain tenaga kerja Indonesia, ada satu bagian yang belum kami sampaikan, yaitu tenaga kerja konstruksi asing. Nah, ini mungkin saja ya dapat terjadi oleh badan usaha kita karena memiliki tenaga kerja konstruksi asing. Kami sampaikan sekali lagi, bagi tenaga kerja konstruksi asing wajib disetarakan di LPJK. Karena tugas dari LPJK salah satunya adalah melakukan penyetaraan terhadap tenaga kerja konstruksi asing. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan pemenuhan terhadap kelayakan ataupun pelaksanaan kegiatan. Bapak dan Ibu sekalian, sehubungan dengan tenaga kerja konstruksi, pemenuhan persyaratan sertifikasi jasa konstruksi, ada dua, yaitu pemenuhan sertifikasi tenaga kerja yang kita sebut SKK, pemenuhan sertifikasi untuk sertifikasi jasa konstruksi memuat dua hal, yaitu sertifikasi kompetensi kerja konstruksi SKK bagi tenaga kerja konstruksi, dan kemudian sertifikasi badan usaha SBU bagi badan usaha, baik jasa konsultansi, jasa konstruksi, maupun konstruksi terintegrasi. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak dan Ibu sekalian, maka memang tren dari permohonan SKK memang lumayan turun pada saat ini. Data yang kami rekap per 5 Mei 2025, terjadi gap yang cukup besar. Dan memang Bapak dan Ibu sekalian, dari jumlah tenaga kerja kita, dan kemudian yang bersertifikat ini pun mengalami gap yang tidak kecil.
Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kita mendorong supaya pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi itu terpenuhi. Yang kedua, yaitu badan usaha. Saya juga menyampaikan dalam pertemuan yang lalu, gap antara badan usaha, sertifikasi badan usaha kecil, menengah, dan besar. Dan sertifikasi badan usaha kecil memiliki nilai yang paling besar karena saat ini pemenuhan dari tenaga kerja sebagai persyaratan penting, baik itu PJBU, PJSKBU, dan PJTBU. Nah, kembali lagi, maka LSBU sebagai lembaga sertifikasi badan usaha wajib juga memastikan tenaga kerja konstruksinya memiliki SKK. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu sekalian dalam proses pemenuhan SBU-nya tidak terhambat. Dan kita tahu yang ketiga, dalam proses tender pengadaan, kembali lagi saya menyampaikan, dokumen administrasi, dokumen teknis, kami mencermati, teman-teman Pokja mencermati sebentar, BP2JK yang juga mengampu untuk proses pengadaan di provinsi, di daerah, kabupaten, kota sebagai perpanjangan tangan Kementerian PU, juga memperhatikan SKK dan SBU. Demikian juga proyek-proyek swasta, Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya lihat ada beberapa badan usaha, mohon diperhatikan supaya pemenuhan persyaratan sertifikasi jasa konstruksi, baik itu SKK dan SBU terpenuhi. Nah, apa tantangan dan solusi serta peluang dalam proses SKK? Untuk proses SKK, saat ini ada beberapa poin, yaitu SKK baru, SKK perpanjangan, dan SKK perubahan data. Sehubungan dengan pembuatan baru, perpanjangan, ya, dan kemudian bagaimana untuk yang perubahan data. Gitu ya. Nah, kita lihat untuk yang pembuatan baru. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana persyaratan pendidikan, persyaratan pengalaman yang kemudian tercatat, ya, diupayakan supaya memenuhi persyaratan sesuai dengan jenjang yang memang nanti akan diampu. Kita lihat jenjang 9, jenjang 8, jenjang 7. Saat ini jenjang 7 tidak bisa lagi minimum mengurus SBU, juga kita perhatikan karena biasanya untuk jenjang ahli, pemenuhan untuk PJTBU, PJSKBU, dan PJBU juga wajib. Nah, sudah ada relaksasinya dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2022, di mana untuk jenjang 7 telah direlaksasi minimum S1, ya, kemudian dengan pengalaman 2 tahun. Ya, untuk jenjang 8 memiliki S1, latar belakang pendidikan S1 ataupun S2 dengan pengalaman sesuai dengan latar belakang pendidikannya. S2 itu minimum langsung 0 tahun langsung jenjang 8, yang S1 minimum 6 tahun, yang profesi itu 5 tahun. Nah, bagaimana dengan jenjang 9? Kita sekarang mengetahui bahwa pendidikan tinggi menjadi hal yang terpenting. S1, S2, S3. Dengan S3 0 tahun pengalaman langsung jenjang 9. Nah, ini kita cermati bersama. Nah, tapi perhatikan benar, untuk ahli secara khusus, maka bukan cuma linearitas, tetapi keberlanjutan pendidikan itu sesuai dengan nanti jabatan kerja yang akan diampu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dan ini kita sama-sama cermati sesuai dengan proses SKK yang nanti memang benar-benar dicermati oleh Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya bagaimana jenjang 6, ya, jenjang 5, jenjang 4, gitu ya. Terlihat Pak Guntur? Ya, masih terlihat, Prof. Pak Bendung masih terlihat? Masih terlihat, Prof. Ya, Sasya masih terlihat, oke. Jenjang 6, demikian juga jenjang 6, jenjang 5, jenjang 4. Perhatikan untuk jenjang 3, 2, 1. Karena karakter badan usaha kita banyak yang kecil,
dalam kunjungan kerja kami ke Cirebon waktu yang lalu, maka dimohonkan Gapeknas juga mencermati jenjang 1 sampai jenjang 6. Karena ini pemenuhan untuk SKK yang paling banyak dibandingkan jenjang ahli. Nah, untuk pembuatan baru mohon dapat diperhatikan hal itu. Dan bagaimana dengan fresh graduate? Saat ini revisi PP 14 yang didorong oleh Kementerian PU diharapkan ada satu kemudahan lagi untuk fresh graduate, tidak hanya untuk 1 tahun. Nanti kita lihat bagaimana revisinya yang sekiranya sama dengan yang baru. Nah, untuk perpanjangan khusus untuk jenjang 7, 8, dan 9 harus memenuhi pemenuhan SKPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenjang 7, 100 SKPK, jenjang 8, 150, dan jenjang 9, 200. Seluruh SKK berlaku untuk 5 tahun. Dan kemudian sehubungan dengan perubahan data, ini pun dicermati oleh kita bersama. Nah, tantangan bagi proses sertifikasi badan usaha. Ketika pengurusan SKK itu ke portal perizinan Pusdatin yang ada di Kementerian PU, maka untuk SBU kita langsung ke OSS. Teman-teman LSBU sudah tahu benar, maka asesi badan usaha yang nanti akan dicermati oleh asesor juga memastikan proses input data dan dokumen permohonan SBU. Saya juga menyampaikan kemarin dan beberapa yang lalu, hati-hati untuk input data, termasuk upload dokumen. Ketika input data juga pastikan bahwa pemenuhan SKK tidak hanya itu saja, simpan, tidak hanya itu saja. Untuk badan usaha jasa registrasi SIMPK sekarang sangat diperlukan. Ya, jadi SIMPK sudah ada solusinya kemarin. Hubungi kami supaya registrasinya diberikan. PJBU, PJTBU, PJSKBU yang nanti get dari datanya, benar orangnya, tidak copet-mencopet, gitu ya. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh badan usaha. Bagaimana upload dokumen? Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, untuk pemenuhan tenaga kerja konstruksi dilampirkan, di-upload dokumen pendukungnya. Sehubungan dengan badan usaha, bagaimana neraca, laporan audit independen, surat komitmen, dan seterusnya, juga menjadi bagian upload dokumen yang tidak terpisahkan. Nah, kalau kita melihat sebaran SBU dan badan usaha per 5 menit, kita masih berfokus kepada badan usaha kualifikasi kecil, ya, dengan gap yang luar biasa besarnya. Gapeknas pekerjaan konstruksi masih kita lihat itu luar biasa gap antara yang kecil dengan kualifikasi badan usaha yang besar. Nah, sekarang bagaimana tantangannya supaya yang besar juga bisa makin bertambah? Kami mendorong pemenuhan SKK ya untuk PJBU, PJTBU, PJSKBU. Jadi tentunya teman-teman asosiasi badan usaha ya sebagai pembentuk LSBU kiranya dapat melakukan kolaborasi dengan asosiasi profesi yang nantinya terkolaborasi juga dengan LST yang menghasilkan sejumlah SKK untuk pemenuhan persyaratan. Karena pemenuhan PJTBU, PJBU, dan PJSKB untuk yang besar itu cukup tidak mudah dibandingkan untuk menengah dan kecil. Memang ada gap yang lumayan besar dari pemenuhan ya untuk sertifikasi badan usaha di bulan Mei terakhir yang cukup besar. Ya, jadi memang ini semua kita harapkan Bapak dan Ibu sekalian dapat memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Gapeknas memiliki LSBU. Sekaligus badan usahanya sudah memiliki SBU, tenaga kerja konstruksinya sudah memiliki SKK, maka tentunya kita pastikan LSBU Gapeknas itu tetap berkomitmen berkelanjutan LSBU yang beroperasi yang tercatatkan di LPJK. LPJK mencermati karena LPJK memberi
memberikan lisensi untuk LSBU. Sementara LSP, lisensi masih diberikan oleh BNSP. LPJK memberikan rekomendasi lisensi. Nah, proses lisensi yang diberikan juga memastikan status akreditasi asosiasi badan usahanya. Walaupun tidak berdampak langsung ketika asosiasi badan usaha pembentuk LSBU belum terakreditasi pada saat waktu lisensi berakhir. Ketika saat berakhir asosiasi badan usaha belum terakreditasi, maka LSBU belum dapat melakukan perpanjangan lisensi. Berhubungan atau tidak berhubungan langsung, maka kami mendorong asosiasi badan usaha pembentuk LSBU dapat terakreditasi. Nah, untuk itulah, Bapak dan Ibu sekalian, LSBU Gapeknas yang mengampu pekerjaan konstruksi kiranya benar-benar dipastikan supaya LSBU-nya tetap beroperasi. Satu bagian SKKNI, karena pekerjaan konstruksi itu juga mencakup seluruh ya kategori tenaga kerja konstruksi. Baik klasifikasi arsitektur, kita cermati bersama, sekarang saat ini tidak hanya asosiasi profesi saja mencermati SKKNI kita. Dengan keputusan Dirjen Bina Konstruksi yang terbaru, maka ada nomenklatur Japker yang baru, tolong diperhatikan. Untuk klasifikasi arsitektur, dengan sejumlah subklasifikasinya, yaitu subklasifikasi arsitektural, dengan sejumlah jabatan kerjanya, tolong diperhatikan. Dengan nomenklatur kita pelototin sama-sama. Masih oke. Dengan subklasifikasi gedung, seharusnya bangunan gedung. Nah, untuk jenjang ahli, teknisi, dan operator, sejumlah SKKNI yang sudah ada, sampai dengan SKKNI 21 tahun 2024. Kemudian subklasifikasi material yang masih ada di klasifikasi sipil. Sipil ini memiliki jabatan kerja yang paling banyak, sekitar 256 lebih jabatan kerja, dari 19 lebih subklasifikasi yang diampu di klasifikasi sipil. Bagaimana jalan, jembatan, terowongan, landasan udara, bendung dan bendungan. Ya, kita perhatikan satu persatu karena ini pemenuhan untuk sertifikasi. Nah, untuk pemenuhan sertifikasi SKK dengan SBU, jasa konstruksi harus nyambung. Jangan nanti PJTBU-nya gedung, lalu kemudian SBU-nya lari ke arah jalan. Jadi SBU-nya harus nyambung dengan pemenuhan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Bagaimana irigasi dan rawa? Kemudian sungai dan pantai masih dalam klasifikasi sipil. Air tanah dan air baku, kemudian bangunan air minum, bangunan limbah, bangunan persampahan, termasuklah drainase perkotaan, geoteknik dan fondasi, geodesi, jalan rel, bangunan menara, bangunan pelabuhan, bangunan lepas pantai, dan pembongkaran bangunan, dan termasuklah grouting dan teknik tata udara, plumbing, pompa mekanik. Dan ini masuk, untuk plumbing masuk dalam selesai sampai di testing dan analisis teknik, 256 chapter. Masuk ke klasifikasi mekanikal, ada subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi, plumbing dan pompa air, kemudian proteksi kebakaran, transportasi dalam gedung, teknik mekanikal, alat berat, teknik lifting, teknik air minum,
tata lingkungan. Untuk mekanika air minum, untuk jenjang ahli, teknisi, dan operator. Kemudian tata lingkungan, teknik air limbah, teknik perpipaan, teknik persampahan, selesai. Masuk ke klasifikasi manajemen pelaksanaan. Subklasifikasi keselamatan konstruksi. Itu ada 11 jabatan kerja, manajemen konstruksi, manajemen proyek, hukum kontrak konstruksi, pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, estimasi biaya konstruksi, ini dengan Japker yang terbaru, dan manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi. Klasifikasi berikut itu arsitektur lanskap, teknik iluminasi, teknik interior, selesai. Klasifikasi PWK perencanaan memiliki sejumlah subklasifikasi perencanaan wilayah dan perencanaan kota atau urban design. Masuk klasifikasi berikutnya yaitu sains dan rekayasa teknik yang saat ini asosiasi profesinya belum ada yang terakreditasi, namun sudah ada yang tercatat di LPJK, yaitu komputasi konstruksi, satu klasifikasi, subklasifikasi, total hampir 500 lebih, jabatan kerja 8 klasifikasi. Nah, pertanyaannya dalam PJBU, PJS, semoga masih terdengar, Pak Guntur. Suara terdengar, Prof. Sudah masuk lagi, tadi sempat hilang. Hanya terdengar tapi merdu sekali, Prof. Lanjut. Iya, saya masih Sasya? Ya, sudah terlihat lagi, Terdengar Prof. Sasya? Ya. Oke ya. Bentar ya. Oke, tantangan berikutnya adalah mengenai simpan. Saya menyampaikan kemarin ketika saya punya SKK, saya punya SBU, kok saya nggak bisa menang tender? Pastikan simpannya update. Hati-hati karena simpan sekali upload. Tidak bisa dilakukan revisi. Simpan pencatatan untuk pengalaman baik TKK maupun pencatatan pengalaman untuk badan usaha. Nah, sepertinya menarik juga ketika Asosiasi Badan Usaha Gapeknas juga punya klinik untuk simpan ini. Untuk badan usaha tentunya internal, tetapi untuk yang tenaga kerja konstruksi bisa bekerja sama dengan asosiasi profesi. Kami sangat mendorong kolaborasi layanan Asosiasi Badan Usaha Gapeknas juga dapat berkolaborasi dengan asosiasi profesi. Saya tidak akan masuk ke dalam, namun tolong dipastikan ya melalui laman simpan yang ada, maka simpan badan usaha dan simpan untuk tenaga kerja konstruksi update sebelum tender, ya. Dan pastikan NIK. Sekali lagi NIK karena kami di Kementerian PU terus berkolaborasi, berintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan NIK itu benar-benar tertarik satu data, bukan nama. Sehingga ketika melakukan PUB seperti ini, lebih penting NIK ya dibandingkan nama. Jadi ada nama, ada NIK, supaya nanti tarik data, dan seterusnya. Nah, pastikan ketika melakukan upload terhadap simpan, itu benar-benar update sesuai dengan pengalaman yang ada. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sekelumit Pak Guntur, teman-teman Gapeknas. Sekali lagi ketika memastikan layanan dari
Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi juga kedua, PAS ada juga dapat berkolaborasi dengan Pemda. Kami sudah berkoordinasi dengan Sekjen Gapeknas pada bulan Juni mendatang sekiranya waktunya tepat, Tuhan Yang Maha Esa memimpin kita semua, kita akan hadir di Riau bersama teman-teman dari DPR RI Komisi 5 sesuai dengan kunjungan kerja mereka. Sudah terjadwal tanggal 19 Juni, semoga nanti kita sama-sama kembali bisa melakukan PUB. Kami mohonkan pemerintah daerah juga dikolaborasikan dengan Gapeknas supaya nanti layanan daerah untuk pelatihan, sertifikasi juga terakomodir di Riau. Selain itu, dan sejumlah perangkat instrumen pembiayaan anggaran APBN. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Guntur, Pak Bendum, teman-teman dari Riau, sekiranya jika ada pertanyaan dan mungkin koreksi, kami masih bisa untuk bisa merespon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Yo. bertanya kalau boleh. Silakan, langsung. Assalamualaikum Traffic ada di warahmatullahi moderator. wabarakatuh. Silakan Bapak. Kami dari Sumbar ya, Gapeknas Sumbar. Jadi begini loh, Prof. Yang disampaikan tadi kan luar biasa ya, luar biasa bagusnya, jelasnya dan lain-lain sebagainya. Tapi perlu juga kita ketahui bahwa kalau SKK dipakai untuk tender itu sekarang yang di daerah kami lah ya, di daerah pemain kayak di Sumbar, di Kepri yaitu Prof ya, itu nggak berlaku itu. Artinya walaupun banyak pun SKK kita, saya sempat SKK saya sampai 40 anggota saya, SKK-nya sampai 40 banyaknya, termasuk SKK saya sendiri juga ya. Karena nggak berlaku untuk tender, karena tender itu kan semi ditunjuk aja walaupun nilainya besar, karena dikunci sama mereka. Yang menjadi peranan penting adalah kalau kita tender, lalu yang dikuncinya itu persyaratannya gitu, Prof. Jadi SKK itu enggak berlaku, enggak penting. Jadi sehingga kawan-kawan jadi malas ngurusnya karena enggak ada hasilnya juga enggak ada. Ini kan perlu kita pikirkan juga bersama gitu. Nah, sehingga banyak kawan-kawan udahlah enggak usahlah ngurus SKK, SKT atau apalah. Kenapa? Di tender juga enggak berlaku banget itu. Yang berlaku adalah dukungan kalau di jalan, dukungan aspal atau dukung-dukungan yang lain, dukungan beton, itu yang penting. Walaupun SKK-nya udah mati, dipakai aja sama pemerintah. Dan ini yang menyakitkan gitu loh. Sedangkan mengurus SKK itu begitu sulit dan begitu mahal. Dan kita belum tentu dapat proyek. Dan ini saya membawa suara Gapeknas ya, Gapeknas yang bernaung di bawah kita lah ya. Dan ini perlu menjadi pertimbangan kita, mungkin sekali lah, mungkin LPJK datang ke Kepri, lalu dikumpulin semuanya. Persyaratannya apa yang menjadi kendala? Kenapa bisa terjadi kendala? Kenapa? Karena sudah banyak SKK yang kita miliki, ya kan? Tapi tidak dipakai di dalam proses tender. Tidak menentukan gitu loh, Prof. Itu aja, Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parman, lama nggak berjumpa Siap. lah kalau Pak Parman ya kan, Ya. mengatur lalu lintas pun ditabrak. Tapi nggak apa-apa karena Pak Parman yang ngomong nggak apa-apa. Prof, sekaligus untuk tambahan kami, sebagaimana tadi yang disampaikan baik. oleh Pak Parman. Langsung saya respon Pak Sekjen. Sedikit, Prof, biar sekalian dijawab karena saya tahu Prof sebentar nanti akan mencabut. Selain tadi tentang SKK itu tidak terpengaruh atau ada kuncian pada proyek, namun khusus untuk di Riau, tadi Bung Edwin bisik-bisik ke saya. Sebentar.
Kedengaran, Prof? Suara kami kedengaran? Yuk, kedengaran? Ya, baik. Tadi Bung Edwin bisik-bisik ke saya. Lanjut. Ini karena kebutuhan SKK di Riau cukup signifikan dalam pemenuhan persyaratan SBU, anggota Gapeknas, kita belum lompat ke proyek. Masih melakukan pembinaan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan PP 14. Yang ingin ditanyakan adalah apakah mungkin pengurus Gapeknas membuat yayasan atau perusahaan untuk membuat LSP pada jenjang tertentu SKK. Mungkin itu dua pertanyaan dari Sumbar 1, dari Riau 1. Silakan, Prof. Oke, suara saya terdengar, Pak Guntur? Terdengar, Prof. Pak Guntur, suara saya terdengar? Terdengar, Oke. dengar. Yang pertama, saya merespon dulu dari Pak Suparman tadi. Ya, terdengar? Sasha? Masih terdengar, Prof. Oke, baik. Yang pertama, Pak Suparman, sepertinya konkret kami akan hadir nanti bulan Juni ya, Pak. Ya, nanti komunikasi kita lakukan bahwa tidak diperlukan SKK menurut kami itu tidak benar. Ya, jadi kalau di daerah disampaikan tidak diperlukan SKK, ya nanti kami coba siapa yang mengkoordinir ini? Pemda. Kalau begitu nanti kami yang berkoordinasi dengan Pemda. Ya, karena bagaimanapun juga ini amanat undang-undang, Pak. Nggak bisa kalau misalnya ini tidak dilakukan. Itu pasal 70. Ya. Kalau dikunci, Pak, ya, yang pasti kalau untuk badan usaha kan ditanyakan SBU-nya. Nah, SBU itu kan sudah pasti pemenuhannya SKK, Pak. Nggak mungkin enggak. Iya, betul. Gitu loh, Dewan. Kita lihat nanti bulan Juni. Oke, Pemerintah siap. daerah jalan dengan baik. Nah, tunggu dulu Pak Guntur, kami juga akan berkoordinasi dengan BP2JK, ya, instrumen Kementerian PU untuk cek sekali lagi bagaimana potensi proses pengadaan di Riau. Yang kedua, Gapeknas sebenarnya pembentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dengan kategori LSP P3, LSP dapat dibentuk oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja. Jadi, suara saya masih terdengar, Sasha? Siap, masih jelas, Prof. Masih, Sasha? Ya, masih, Prof. Terdengar. Iya. Ya, baik. Ketika Gapeknas membentuk yayasan atau unit Gapeknas memiliki lembaga pendidikan pelatihan. Saya ulangi, Gapeknas memiliki unit layanan pelatihan dan pendidikan. Kemudian layanan pendidikan dan pelatihan itu diformilkan dalam bentuk badan usaha atau PT. Nah, kemudian membentuk LPPK. Maka dimungkinkan untuk Gapeknas dapat membentuk LSP melalui LPPK. Pak Guntur? Suaranya agak terputus-putus, Prof. Sasha, sepertinya saya harus bergeser. Terima kasih. Iya, suaranya agak terputus. Terima kasih, Prof. Tadi sudah ada dua penjelasan yang konkret bahwa selain asosiasi profesi, maka badan hukum seperti PT, yayasan bisa membuat LSP yang terpenting memenuhi persyaratan antara lain mempunyai asesor dan skema-skema untuk jam kerja dan jenjangnya. Begitu ya, Prof? Supaya teman-teman Riau bisa mempersiapkan
LSP yang dibentuk secara mandiri di luar asosiasi profesi yang terakreditasi. Begitu ya, Prof ya? Ya, melalui LPPK ya. Ya, artinya bisa membentuk LSP. Baik, terima kasih Prof atas kesediaan Oke. waktunya. Ada yang mau ditambahkan, Prof? Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Prof Malian. Ya, nanti materinya dibagikan Mbak Sasa, tolong dibagikan di Zoom. Dan untuk tindak lanjutnya, mudah-mudahan mohon doanya dari Prof, tanggal 19 atau 20 Juni, kita langsung declare pembuatan LSP mandiri, Prof. Ya, bentuknya mungkin yayasan ya, Bung Edwin ya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, pengurus Gapeknas se-Indonesia, baik yang hadir secara offline di Resto Sultan Riau, maupun teman-teman yang hadir secara Zoom meeting. Semoga materi yang disampaikan oleh Prof Malian bisa menjadi masukan buat kita semua dalam rangka melakukan konsolidasi organisasi serta pemenuhan persyaratan reakreditasi Gapeknas di tahun 2025. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, maka PUB di siang menjelang sore hari ini kami tutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.